semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai konsep aplikasi berbasis web. Yang kami kerjakan yaitu aplikasi KAS kelas. Di sini, aplikasi ini hanya digunakan oleh bendahara kelas tersebut. Web adalah singkatan dari World Wide Web yang merupakan salah satu layanan di internet. Istilah ini merujuk pada sistem informasi global yang dapat diakses melalui internet. Web juga memungkinkan adanya aplikasi web yang dapat berupa program atau layanan yang diakses melalui peramban web. Beberapa contoh aplikasi web mencakup surel atau email, media sosial, perbankan online, belanja online, dan berbagai layanan lainnya. Aplikasi berbasis website juga dikenal sebagai aplikasi web, yaitu jenis aplikasi yang diakses melalui peramban web atau web browser melalui internet. Berbeda dengan aplikasi desktop yang diunduh dan diinstal di komputer atau perangkat, aplikasi web tidak memerlukan instalasi di perangkat pengguna. Pengguna cukup membuka peramban web mereka dan mengakses aplikasi tersebut dengan memasukkan alamat URL atau melakukan pencarian. Aplikasi berbasis website memiliki keunggulan dalam keterjangkauan dan ketergantungan pada perangkat keras atau sistem operasi tertentu, karena dapat diakses dari berbagai perangkat yang memiliki koneksi internet dan peramban web yang kompatibel. Kemudian, untuk pemrograman web merupakan proses pembuatan dan pengembangan situs web atau aplikasi web. Ini melibatkan penggunaan bahasa pemrograman dan teknologi web untuk membuat fungsi interaktif, tampilan, dan pengalaman pengguna di dunia maya. Berikut adalah beberapa elemen dan konsep yang terkait dengan pemrograman web. 1. HTML atau Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web. Ini memungkinkan penentuan elemen-elemen seperti teks, gambar, tautan, formulir, dan elemen-elemen lainnya. CS2 CSS Cascading Style Sheets. CSS digunakan untuk mengatur tata letak dan tampilan halaman web. Dengan CSS, pengembang dapat mengontrol warna, jenis huruf, ukuran, jarak, dan elemen desain lainnya pada halaman web. 3. JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat interaktivitas pada halaman web. Dengan JavaScript, pengembangan dapat menambahkan fungsi seperti validasi formulir, animasi, manipulasi DOM atau dokumen objek model, dan komunikasi dengan server. Keempat, DOM atau dokumen objek model. DOM adalah representasi struktur hierarki dokumen HTML atau XML yang dapat dimanipulasi dengan menggunakan JavaScript. Ini memungkinkan pengembang untuk mengakses, mengubah, atau memanipulasi elemen-elemen pada halaman web secara dinamis. 5. Backend Development. Ini melibatkan pengembangan server, database, dan logika bisnis yang mendukung aplikasi web. Beberapa bahasa pemrograman populer untuk pengembangan backend termasuk PHP, Python, Ruby, dan Node.js. 6. Terdapat database manajemen. Untuk aplikasi web yang melibatkan penyimpanan dan pengelolaan data, penggunaan database seperti MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dan lainnya sangat umum. 7. API atau Application Programming Interface. API memungkinkan interaksi antara aplikasi web dengan layanan atau aplikasi lainnya. Ini memungkinkan pertukaran data dan fungsionalitas di antara sistem yang berbeda. 8.
framework, dan library. Banyak pengembang web menggunakan framework atau library seperti React, Angular, Vue.js untuk JavaScript, Django, Flash untuk Python, atau Laravel untuk PHP. Untuk mempercepat pengembangan dan peningkatan efisiensi. Pemrograman web melibatkan kolaborasi antara front-end atau bagian tampilan pengguna dan back-end bagian server dan logika bisnis untuk menciptakan aplikasi web yang berfungsi dan menarik. Kemudian ada basis data atau database. Adalah suatu kumpulan data yang diorganisir sedemikian rupa sehingga komputer dapat dengan mudah mengelolanya, mengaksesnya, dan memperbarui informasi yang terkandung di dalamnya. Basis data bertujuan untuk menyimpan dan mengatur data sehingga dapat diambil kembali dengan cepat dan efisien. Beberapa karakteristik penting dari basis data melibatkan 1. Struktur terorganisir, yaitu data diorganisir dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Setiap kolom memiliki nama yang disebut sebagai file atau atribut, dan setiap baris merepresentasikan suatu catatan atau entitas. Kedua, terdapat kemampuan retrieval atau pengambilan. Pengguna dapat dengan mudah menemukan dan mengambil data dari basis data menggunakan bahasa query seperti SQL atau Structured Query Language. Ketiga, pengelolaan transaksi. Basis data mendukung transaksi, yang merupakan operasi-operasi individu atau serangkaian operasi yang memodifikasi data. Contoh transaksi melibatkan penambahan data baru, pembaruan, atau penghapusan. Keempat, ada keamanan. Basis data menyediakan kontrol akses untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang diotorisasi yang dapat mengakses dan memodifikasi data tertentu. 5. Redundansi minim. Untuk menghindari duplikasi data yang tidak perlu, basis data dirancang untuk mengurangi redundansi dan menghemat ruang penyimpanan. Keenam, integritas data. Integritas data dijaga untuk memastikan bahwa data tetap konsisten dan akurat. Ini mencakup aturan integritas referensial dan aturan lainnya yang dapat diterapkan pada data. 7. Relasi antar tabel. Dalam basis data relasional, informasi yang terkait ditempatkan dalam tabel terpisah dan hubungan antara tabel ditentukan oleh kunci-kunci yang unik. Beberapa jenis basis data yang umum digunakan termasuk basis data relasional seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Basis data NoSQL seperti MongoDB dan Cassandra yang tidak memerlukan skema tetap, dan basis data berbasis teks atau XML. Penting untuk mencatat bahwa pengelolaan basis data memerlukan sistem manajemen basis data atau DBMS yang merupakan perangkat lunak yang mengelola akses dan pengaturan data dalam suatu basis data. MySQL, Microsoft SQL Server, dan SQLite adalah contoh DBMS yang populer. Cara kerja basis data dan website yaitu melibatkan interaksi antara server, perangkat lunak basis data, DBMS, dan aplikasi web. Berikut adalah langkah-langkah umum tentang bagaimana basis data berperan dalam pendukung fungsi website. 1. Permintaan dari pengguna. Seorang pengguna mengakses website melalui peramban web. Kemudian website menerima permintaan dari pengguna seperti mengakses halaman tertentu atau mengirim formulir. 2. Server web menanggapi permintaan.
Server web menerima permintaan dari pengguna dan menentukan tindakan yang diperlukan. Kemudian server web dapat memanggil aplikasi server atau backend untuk memproses logika bisnis atau memperoleh data dari basis data. 3. Aplikasi server atau backend. Aplikasi server atau backend adalah bagian dari website yang berisi logika bisnis dan berinteraksi dengan basis data. Kemudian jika ada permintaan untuk mendapatkan atau memodifikasi data, aplikasi server kemudian berkomunikasi dengan basis data melalui bahasa query atau biasanya disebut SQL, menggunakan koneksi yang sesuai. 4. Pengolahan di basis data. Basis data menerima query dari aplikasi server dan mengambil, memasukkan, memperbarui, atau menghapus data sesuai dengan instruksi tersebut. Data yang diambil dari basis data dikirim kembali ke aplikasi server. 5. Logika bisnis. Aplikasi server menerapkan logika bisnis yang diperlukan, seperti pemrosesan formulir, penghitungan, atau manipulasi data. Logika bisnis dapat memerlukan akses atau manipulasi data yang disimpan di dalam basis data. 6. Pembaruan tampilan atau front-end. Setelah aplikasi server selesai memproses permintaan, hasilnya dikirim ke peramban web pengguna. Peramban web menangani tampilan dan menampilkan informasi yang diterima dari server. 7. Interaksi lanjutan. Pengguna dapat melakukan interaksi tambahan seperti mengklik tautan atau mengirim formulir lagi. Proses ini dapat berulang dan setiap interaksi melibatkan kembali siklus yang melibatkan server web, aplikasi server, dan basis data. 8. Terdapat penyimpanan sesi dan keamanan. Untuk pengelolaan keadaan sesi pengguna, seperti login, aplikasi web dapat menggunakan basis data untuk menyimpan informasi sesi. Keamanan juga menjadi perhatian dan basis data membantu menerapkan kontrol akses dan perlindungan data. Peran basis data dalam konteks website sangat penting karena menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses terhadap data yang diperlukan untuk mendukung fungsionalitas website, yaitu untuk hubungan antara server web, aplikasi web server, dan basis data, membentuk fondasi untuk aplikasi web yang dinamis dan interaktif. Untuk tampilan pertama, terdapat tampilan registrasi di mana bendahara harus mendaftarkan akunnya terlebih dahulu agar username dan password yang diisi oleh bendahara terdaftar dalam database kelompok 1. Untuk aplikasi ini, nama tabel database untuk menyimpan user yang terdaftar yaitu login. Setelah dia mendaftarkan akunnya, maka untuk masuk ke aplikasi tersebut, bendahara dapat melakukan login dan ketika login berhasil, akan muncul tampilan menu dari aplikasi kas kelas. Untuk tampilan menu terdapat sidebar yang jika kita klik, pilihan yang ada di sidebarnya akan diarahkan ke halaman tersebut. Juga terdapat tampilan 3 menu utama, yaitu mahasiswa, Untuk menu pertama yang kita klik adalah menu mahasiswa. Pada halaman ini terdapat tabel yang terhubung dengan database.
dengan nama tabel database-nya adalah mahasiswa. Dan untuk kolom tabel database-nya terdapat NIM, nama, jenis kelamin, bertipe, enum, telepon, dan alamat. Dan di mana NIM bertindak sebagai primary key-nya. Kemudian kembali ke halaman mahasiswa. Di sini kolom tabel yang ditampilkan hanya NIM, nama, dan jenis kelamin. Tombol dengan ikon Ketika tombol tambah diklik, akan muncul halaman untuk kita menambah data. Untuk file yang diisi yaitu ada nomor, NIM, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Klik tombol simpan, maka data yang kita isi akan Oke, di sini ada tombol edit. Nah, di sini klik pada bagian tombol edit pada baris yang ingin diedit datanya. Lalu ubah data. Setelah data diubah, kemudian klik tombol update. Maka otomatis data yang ingin diedit akan berubah. Kemudian di sini ada tombol ikon mata. Nah, ikon mata di sini hanya pada menu sidebar. Klik pemasukan kas dan muncul halaman pemasukan kas. Terdapat tabel yang terhubung dengan database dengan nama tabel database-nya adalah pemasukan kas. Untuk kolomnya terdapat NIM, nama, tanggal pembayaran, uang kas yang diberikan oleh siswa. Di mana NIM sebagai primary key agar dapat terhubung dengan data yang ada pada tabel mahasiswa. Kemudian kembali ke halaman pemasukan kas. Di sini kolom tabelnya terdapat NIM, nama, tanggal pembayaran, dan uang atau jumlah kas yang dibayar oleh siswa tersebut. Tabel ini bersifat seperti history. Klik tombol tambah, akan muncul halaman seperti ini. Untuk filenya yang harus diisi terdapat NIM, nama, tanggal pembayaran, dan jumlah uang kas yang dibayar. Klik tombol simpan, maka data akan tersimpan dan muncul pada tampilan tabelnya.
Pada menu sidebarnya, kita klik lagi yang pengeluaran kas, maka muncul tampilan seperti ini. Terdapat tabel yang terhubung dengan database dengan nama tabel pada databasenya, yaitu pengeluaran kas, dan kolom tabelnya terdapat tanggal pengeluaran, keterangan barang, uang yang dikeluarkan, dan total kas, di mana total kas di sini kami set sebagai foreign key yang berhubungan dengan primary key pada tabel pemasukan kas. Tujuannya agar jumlah total kas dapat disum atau dihitung total uangnya dengan berapa banyak baris data yang ada pada tabel pemasukan kas dari kolom uang. Kembali pada halaman pengeluaran kas, terdapat tabel dengan kolomnya. Nah, baiklah. Selanjutnya, klik tombol tambah, maka muncul tampilan seperti ini. Nah, di mana filenya yaitu tanggal pengeluaran, keterangan barang, uang atau jumlah uang keluar. Setelah mengisi datanya, kita klik tombol simpan dan data akan tersimpan dan muncul pada tabel pengeluaran kas. Nah, jika bendahara ingin melakukan logout, tinggal mengklik tombol logout dan akan muncul pesan informasi seperti ini. Selanjutnya klik logout, maka bendahara akan keluar dari aplikasi kas kelas.